Selamat sore atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Istana Gebang, Kota Blitar, Jawa Timur, dengan kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Barabaja, Barisan Relawan Bhinneka Jaya, yang saat ini tepatnya 1 Juni 2021 hadir di Kota Blitar. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan Bapak di sebelah kiri saya untuk memperkenalkan diri dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari Barabaja, Barisan Relawan Bhinneka Jaya. Kebetulan sekali ini adalah sebuah momen kegiatan awal inisiatif dari teman-teman DPC Barabaja Kota Malang, yang mana dalam hari ini 1 Juni 2021 mengadakan kegiatan yakni ziarah ke makam Bung Karno, juga berkunjung ke Istana Gebang tempat tinggal Bung Karno waktu dulu, juga sosialisasi tentang namanya Pancasila. Kita juga ingin tahu sih masyarakat dari kalangan apapun hafal nggak Pancasila. Nah, ini dipersembahkan dari teman-teman DPC Barabaja Barabaja Malang, yang kemudian inisiatif ini ditanggapi oleh DPD Barabaja Jawa Timur, yang tentunya beliau juga respon sekali dengan adanya kegiatan ini. Kami yang dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat Barabaja, menyambut untuk ikut serta, sehingga kami datang dari Jakarta langsung mengikuti kegiatan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Mulai awal tadi, pagi tadi, kita berkumpul di Masjid Jami Kota Malang, kemudian berangkat ke Blitar menuju ke makam Bung Karno untuk ziarah dan membagikan stiker Pancasila, juga pembagian masker kita berikan pada sana. Berlanjut saat ini ke Istana Gebang, tilik sejarah Bung Karno. Itu yang kami sampaikan, dan terima kasih saya sampaikan juga pada teman-teman dari Barabaja Kota Malang khususnya, dan umumnya dari Jawa Timur yang tadi sempat mengikuti kegiatan ini dari beberapa kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Demikian. Tanggapan Bapak selaku Ketua DPD Jawa Timur dari inisiator DPC Kota Malang berkaitan dengan kegiatan Barabaja pada 1 Juni 2021, hari lahirnya Pancasila. Ya, terima kasih. Jadi saya sangat responsif setelah dapat kabar bahwa teman-teman DPC Barabaja Kota Malang dan disambut oleh DPC Barabaja Kediri dan Ponorogo, sehingga kita persatukan, kita pertemukan di kota sejarah untuk sang proklamator. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini yang tadi sama teman-teman DPC Kota Malang bahkan sempat melakukan audiensi mengenai Pancasila, baik itu yang masih kecil sampai SMP atau SMA, bahkan yang remaja pun banyak yang nggak bisa, bahkan justru malah yang orang yang lebih tua. Ya, makanya dari sini mungkin bisa kita ambil hikmahnya, poin-poin dari Pancasila itu sendiri harus dipertahankan, baik itu dari segi penghafalan ataupun penghayatannya. Begitu, terima kasih. Bapak ini kan sebagai Ketua DPD Barabaja berkaitan dengan
hari lahirnya Pancasila, Bapak bisa memberi contoh kepada masyarakat Indonesia, baik adik-adik yang masih belum sekolah sampai yang duduk di bangku sekolah PAUD sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum supaya hafal Pancasila. Ya, terima kasih. Ya, memang sebelum kita menghayati ataupun memahami tentang Pancasila, tentunya kita harus hafal teks-teks Pancasila itu sendiri yang terdiri dari 5 sila. Yang sederhana inilah yang perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan terus-menerus pada masyarakat, baik dari anak-anak kecil, remaja maupun dewasa. Seperti yang tersampaikan tadi dari perjalanan kami, memang betul banyak sekali yang tidak hafal Pancasila, apa itu Pancasila, datang ke sini ngapain. Itu sempat kita melakukan ya wawancara lah bahasanya kayak gitu ya. Tapi dari itu semua kami sangat bersyukur bahwasanya teman-teman Barabaja di daerah khususnya di Jawa Timur ini melaksanakan dengan kegiatan yang mempunyai sejarah. Ini sejarah. Teman-teman Barabaja yang di luar Jawa pun juga ada, juga mengadakan kegiatan, tetapi bukan dalam konteks sisi bisa datang ke makam Bung Karno gitu ya. Tapi bila teman-teman adalah mensosialisasikan dengan apa? Ya dia pasang spanduk. Jawa Barat pun tiap DPC juga pasang spanduk. Ini seakan-akan ini perlu digaungkan, ini terus-menerus digaungkan tentang Pancasila ini. Ya kebetulan sekali juga untuk Barabaja itu lahir tanggal 29 Juni 2017. Sehingga bila ngomongkan namanya bulan Bung Karno ataupun bulan Juni adalah bulannya sebuah pergerakan, mungkin salah satunya akan dipacu oleh Barabaja juga gitu loh. Bisa bergayung sambut kan gitu. Mungkin bulan Barabaja kayak gitu. Nanti hal itu sebuah ide-ide yang bagus dari teman-teman. Ya sempat juga tadi disampaikan, Pak ini harus yang dari teman-teman harus terus ini gaungkan ini. Oke lah nanti kami dari DPP Dewan Pimpinan Pusat Barabaja akan coba untuk mendiskusikan dengan Ketua Umum, karena saya Sekjen di sini, Sekretaris Jenderal, akan saya diskusikan dengan Ketum. Kemudian mungkin kalau disepakati tahun berikutnya sebagai bulan Barabaja sambil menyambut ulang tahun, termasuk di dalamnya ada tokoh nasional, proklamator Bung Karno sekalian aja gitu. Mungkin itu yang akan kami coba sampaikan kepada DPP gitu. Bisa disebutkan bunyi Pancasila 1 sampai 5? Oh iya, terima kasih. Mungkin ini juga sebagai semangat dari teman-teman. Saya juga mohon ya nanti diikuti ya teman-teman semuanya ya, tentang hal ini, sehingga masyarakat juga bahwasanya kami mensosialisasikan Pancasila. Hati kami Pancasila, tapi sinar kami, raga kami Pancasila gitu. Jadi terminan yang harus seiring jalan gitu ya. Oke, kita mulai ya kawan-kawan ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ketua DPC Jawa Timur, nilai-nilai positif apa yang dikandung dalam kegiatan hari ini? Jadi dengan kegiatan hari ini saya berharap nanti kita sampaikan kepada DPP
kalau bisa dijadikan momen dan itu diagendakan setiap tahunnya. Samping itu kita bisa mensosialisasikan Pancasila. Nanti mungkin tahun depan mungkin lebih besar lagi atau lebih semarak lagi. Ini tadi mungkin dengan keterbatasan waktu yang sangat singkat, baru persiapan kita nggak ada seminggu. Jadi mungkin tahun depan kalau itu memang bisa diprogramkan agenda nasional untuk Barabaja, saya harap nanti lebih semarak lagi, gitu. Kalau boleh tahu, Barabaja ini sudah bergerak sejak berdiri sampai sekarang berapa tahun dan apa saja gerakannya? Terima kasih. Barabaja seperti yang sebelumnya saya sampaikan, Barabaja ini lahir tanggal 29 Juni tahun 2017, di mana semangat kami adalah untuk sosial kemanusiaan, yang kita sangat prihatin sekali. Dari awalnya kita melihat pada konteks pemilu, pilkada ya, waktu itu pilkada di DKI yang begitu begitu memprihatinkan, karena politik identitas itu sangat tinggi. Intoleran dan radikalisme itu tampak di situ. Nah, dari situlah, dari jiwa-jiwa dari teman-teman, jiwa-jiwa relawan teman-teman tergerak. Kita harus harus ada ini satu wadah kegiatan namanya Barabaja yang berkegiatan di sosial kemanusiaan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Barabaja ini akan bermanfaat juga bagi masyarakat nusa dan bangsa. Sedangkan apa yang sudah digerakkan ketika kita ada bencana alam, kita bergerak. Sudah ada ke Palu, Sulawesi Tengah, ke Lombok, gempa dan tsunami Lombok, kemudian ada di Banten, Malang pun juga demikian kemarin, dan banyak lagi. Yang jelas misi sosial kemanusiaan yang kita kedepankan. Dalam konteks politik ada mengikuti aja. Yang jelas kami adalah di sini paling utama adalah sosial kemanusiaan. Bagaimana cara menggerakkan atau mengorganisatoris Barabaja Jawa Timur ini supaya kabupaten atau kota yang dinaungi ini bisa berjalan dengan lancar? Barangkali kan ada kabupaten atau kota yang ikut bergerak itu supaya ikut bergabung. Jadi gini, untuk menginisiasi pergerakan DPC Jawa Timur, jadi kita memang di sini ada grup-grup ya, ada grup-grup setiap DPC, dan di situ ada grup juga untuk DPD. Di sini kita komunikasi dan kita selalu koordinasi, baik ada kegiatan maupun enggak. Jadi kita harus melihat, dan di sini pun maaf. Di sini pun kita juga mencoba untuk menghidupkan organisasi yang tidak hanya sesaat. Jadi nanti di sini pun saya tambahi, dari tadi ada kegiatan sosial kemanusiaan ya kan. Di sini pun ada kita juga membina UMKM di sini, di dalam badan atau di dalam bidangnya Barabaja itu ada bidang UMKM. Jadi di situ nanti kita bina, syukur-syukur nanti bisa kita sinergikan dengan asosiasi lain ataupun organisasi yang lain yang bergerak di bidang ekonomi. Saat ini memang kita mungkin lagi ngerintis untuk menghidupkan organisasi baik di DPC, DPD maupun di DPP. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan sosial, terutama yang saat ini Indonesia itu sendiri bisa dibilang negara yang rawan dengan bencana, di mana bahwa Indonesia sendiri negara kepulauan, dan di sini lebih
luas daratan itu lebih kecil daripada lautan. Sedangkan di sini kita dilewati oleh lempeng. Jadi di sini banyak gempa, banyak mungkin kalau gempa berdampak kepada mungkin tsunami, ya kan. Di sini juga ada gunung Merapi, gunung yang masih aktif. Jadi di sini mungkin juga ada badan tanggap daruratnya. Jadi di sini sosial kemanusiaannya itu yang kita gerakkan. Makanya di sini nanti mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi dan bisa hidup lagi di dalam organisasi. Terima kasih. Jadi nilai sosial utamanya, tapi juga ada nilai ekonomi dan juga mungkin akan dikembangkan ke hal-hal yang lain yang penting bernuansa positif. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk mengakomodir kawan-kawan ya dalam pengelolaan bara baja, baik segi manajemen maupun segi lain-lain, karena mencakup seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contoh kegiatan peringatan hari lahirnya Pancasila ini aja memaknainya berbeda-beda. Kalau di Jawa Timur itu bisa ke makam Bung Karno, mungkin di luar Jawa atau mungkin di wilayah-wilayah yang terpencil di Indonesia itu kan juga sama barangkali. Iya, terima kasih. Memang dalam konteks pengelolaan organisasi setiap wilayah ataupun setiap daerah itu memiliki sebuah karakteristik yang berbeda-beda juga, termasuk SDM-nya juga. Yang DPP amati dari pusat itu kita amati dari masing-masing DPD, yang dimana di dalamnya ada DPC pergerakannya itu memang macam-macam ya. Kalau di Sumatera Utara di sana pergerakan dengan koperasi namanya pun juga ada koperasi bara baja abadi, koperasi bara baja apa lagi itu ada di sana. Kemudian kalau yang di Jawa Barat ini bergeraknya itu jurnalistik juga banyak ada. Kemudian pergerakan kalau Jawa Barat yang paling signifikan itu ada namanya Satgas Rescue. Di Bara Baja sendiri memang ada kegiatan Satgas di mana untuk cepat tanggap darurat bencana. Itu dari masing-masing secara umum diwajibkan ada untuk itu. Jadi menyiapkan SDM ketika ada bencana di wilayah yang daerah masing-masing itu bergerak. Tapi kalau Jawa Barat itu masih satu-satunya ada rescue di sana. Tapi yang lainnya adalah masih satgas, bentuk satgas tanggap bencana gitu. Nah, Jawa Timur juga demikian. Jawa Timur kalau nggak salah ada 38 kota kabupaten. Ketika ada laporan dari Pak Ketua DPD, kok macam-macam itu Banyuwangi itu UMKM-nya luar biasa, dia mengembangkannya. Kemudian di Ponorogo itu ada dari guru-guru gitu. Yang di Malang sendiri karena aktifnya adalah teman-teman pergerakan di konteks pergerakan, inisiatifnya, ide-ide semuanya. Ya inilah sebuah ciri khas. Dan ini nggak boleh dimatikan, nggak boleh diputus dengan sebuah kebijakan harus begini, tidak. Namun demikian memang ada program secara nasional. Contohnya program secara nasional KTA-nisasi. KTA semuanya anggota Bara Baja untuk memiliki KTA. Begitu. Kemudian harus terbentuk satgas. Satgasnya ini ya satgas bencana. Bencana kan ada dua nih, ada bencana alam dan bencana sosial. Jadi di situ nanti harus ada dibikin. Nah, semuanya kepengurusan nanti ada bidangnya. Bidangnya macam-macam juga. Ada yang komplit, demikian ada yang cukup yang ini aja karena untuk di kota kabupaten di kota ataupun kabupaten saya yang signifikan harus perlu untuk digerakkan lebih baik ini ya gitu, itu kita persilahkan gitu. Itulah kami yang dari Bara Baja begitu, ada memang program nasional yang harus ditetapkan, tapi harus juga ada program daerah, program cabang-cabang harus digerakkan sendiri menurut potensi dan karakteristiknya dari wilayah masing-masing begitu. Harapan DPD Jawa Timur supaya Bara Baja tetap eksis dan semakin eksis.
Jadi dengan harapan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membangun para baja di Jawa Timur, yang mana kita organisasi juga hidup bukan dari organisasi, tetapi organisasi itu sendiri nanti mudah-mudahan bisa mengayomi, ya kan, bisa mengayomi. Makanya di sini kita gerakkan UMKM, dan kemarin saya pernah meeting dengan eksportir dan importir dari New Zealand dan Australia. Makanya mungkin nanti di sini UMKM-nya, badan bidang UMKM-nya Barabaja nanti mungkin akan saya sinkronkan, ya kan, dengan eksportir. Nanti mungkin di sini kita akan bina. Jadi nanti mungkin kalau sudah ada produk-produk yang dari Barabaja, dan di sini sebenarnya untuk menghidupi organisasi, masalahnya anggota dan pengurus itu sendiri juga punya keluarga. Jadi itu harus ditunjang dari situ. Jadi seandainya ada kegiatan apapun kan kita sudah nggak ada beban. Nanti mungkin sebagian hasil atau apa nanti disisihkan untuk DPC yang terkait begitu. Dan itu mudah-mudahan nanti bisa menghidupkan, ya bukan menghidupi, tapi menghidupkan organisasi di masing-masing daerah gitu. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Yang terakhir untuk Bapak DPD Barabaja, supaya masyarakat ini yang belum bergabung atau yang belum melihat kegiatan Barabaja bisa tertarik dan akhirnya ikut bergabung di Barabaja, dan juga supaya Barabaja ini semakin maju dan berkembang ke depannya. Ya, terima kasih. Mungkin ketika ada teman-teman masyarakat yang ingin bergabung dengan Barabaja, Barisan Relawan Bhinneka Jaya, cuma satu yang menjadi syarat utamanya, bahwasanya dia memiliki rasa kepedulian sosial kepada manusia, rasa kepedulian sosial pada alam. Itu jadi kuncinya cuma itu aja. Kalau masuk Barabaja, punya rasa kepedulian. Monggo kalau mau bergabung, kami dari teman-teman insya Allah yang di DPC juga akan bisa merespon hal itu. Harapan terakhir dari kami, dari Barabaja, untuk perkembangan ini kami hanya meminta doa restunya kepada semua masyarakat. Kami melaksanakan kegiatan ini dengan ketulusan dan keikhlasan kami untuk mengembangkan rasa kepedulian sosial kemanusiaan bagi sesama. Tidak ada intoleransi lagi, tidak ada radikalisme lagi. Yang ada kita tetap satu Pancasila, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum untuk bangsa ini. Itu aja yang harapan kami pada Barabaja, sehingga nanti dengan memegang itu insya Allah Barabaja akan tambah berkembang. Itu. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan DPC Barabaja dan juga DPP Barabaja. Semoga apa yang diharapkan beliau bisa bermanfaat dan bisa terrealisasi untuk masyarakat Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita dengarkan yel-yel dari Barabaja. Barabaja bersatu berjuang bersama. Barabaja bersatu berjuang bersama. Barabaja bersatu berjuang bersama. Pagak TV pancen api gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.